Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kristiani dari kelas 43 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Latar belakangnya, anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada. Selanjutnya, ini adalah format anggaran produksi, di mana format ini dijuduli dengan nama formatnya yaitu anggaran produksi, dan setelahnya yaitu nama PT-nya, dan setelahnya untuk periode kapan anggaran ini akan dibuat. Isi formatnya itu adalah ada penjualan, yang dimana penjualan itu per unit, terus ditambah dengan persediaan akhir barang jadi. Setelah ditambah itu, hasilnya menjadi jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Dan jumlah barang jadi yang dibutuhkan tadi dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Dan selanjutnya, setelah dikurangi, itu adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Selanjutnya, contoh penyusunan anggaran produksi. Contohnya yaitu PT Sehati Indah atau PTSI sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil, untuk bulan Agustus 2008. PTSI memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PTSI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah unit yang diperkirakan akan dijual serta persediaan akhir dan persediaan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Di mana penjualannya itu ada 8.000 unit dan persediaan akhirnya itu 2.000 unit dan persediaan awalnya itu 1.000 unit. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran produksi PT Sehati Indah dengan produk boneka unyil. Yang pertama, kita membuat format anggaran produksi seperti tabel yang sudah ditampilkan ini. Yang kedua, kita memasukkan data-data penjualan, persediaan akhir barang jadi, dan persediaan awal barang jadi pada tabel ini. Jadi, penjualan yang per unit sebanyak 8.000 unit itu, kita tambah dengan persediaan akhir barang jadi menjadi 10.000. Berarti jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu 10.000 unit. Nah, 10.000 unit ini kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi sebanyak 1.000 unit menjadi 9.000 unit. Selanjutnya, anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode berikutnya. Selanjutnya, contoh penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. Contohnya yaitu PT Sehati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008, yaitu dari bulan Juli sampai September, untuk boneka unyil. Berikut ini adalah rencana penjualan per unit boneka unyil selama 3 bulan. Yaitu pada bulan Juli itu ada 7.000 unit, pada bulan Agustus yaitu ada 8.000 unit, dan pada bulan September ada 10.000 unit. Selama tahun 2008, PT Sehati Indah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Oke, langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita akan membuat format anggarannya. Format anggarannya itu berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu langsung untuk 1 bulan, yang ini untuk 3 bulan. Jadi ada per bulannya, pada tabelnya ada per bulannya yaitu Juli, Agustus, dan September. Karena di soal tadi kita membuatnya dari Juli sampai September. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data penjualannya yang di format data-data penjualan pada soal tadi, yaitu di bulan Juli 7.000, Agustus 8.000, dan September 10.000. Dan kita totalkan menjadi 25.000. Dan sesuai soal tadi, inginnya barang akhir, persediaan akhir barang jadi dan persediaan awal barang jadi itu 1.000 unit. Jadi kita buat di persediaan akhir barang jadi dan persediaan awal barang jadi itu rata semua 1.000 unit. Kita akan menambahkan yang bulan Juli terlebih dahulu. Penjualan di bulan Juli itu ada 7.000 dan ditambah persediaan akhir barang jadi sebanyak 1.000
menjadi jumlah barang jadi yang dibutuhkan berarti ada 8.000. Dan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebanyak 1.000 juga, berarti jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah tetap 7.000. Begitupun selanjutnya sampai September. Dan begitu juga dengan totalnya. Totalnya kita akan menghitungnya sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya ada kebijakan stabilisasi tingkat produksi. Kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun ini disebut dengan kebijakan stabilisasi produksi. Misalnya, diasumsikan perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400.000 unit selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun depan adalah yang produksi per bulan itu, cara mencari produksi per bulan itu jumlah produksi setahun dibagi 12 bulan. Jadi jumlah produksi setahunnya tadi kan ada 2.400.000 unit selama 1 tahun ke depan. Berarti 2.400.000 kita bagikan dengan 12 bulan. Dan dapatlah 200.000 per bulan. Jadi produksi per bulannya itu adalah 200.000 per bulannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. Contohnya yaitu PT Kreasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober sampai dengan Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Di sini kita bisa lihat data-data penjualannya yang pada bulan Oktober itu unit terjualnya ada 6.400 unit, dan pada bulan November unit terjual ada 5.600 unit, dan pada bulan Desember ada 4.000 unit terjual. Dengan nama produknya yaitu BB, dan persediaan akhir pada bulan Desember itu ada 2.000, dan persediaan awal pada bulan Oktober itu ada 6.000. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan membuat format anggaran produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember. Ini adalah format anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi ya. Dan langkah selanjutnya yaitu memasukkan data penjualan per unit pada bulan Oktober sampai Desember 2008. Kemudian kita masukkan pula persediaan barang jadi di akhir bulan Desember dan persediaan barang jadi di awal bulan Oktober. Selanjutnya kita akan melengkapi kolom total yang masih belum terisi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Langkah selanjutnya yaitu membagi jumlah total produksi keseluruhan dengan jumlah bulan dalam anggaran. Total produksinya selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember adalah 12.000 unit. Jadi jumlah produksi setiap bulannya itu berarti ada 4.000. Kenapa 4.000? Karena 12.000 unit tadi kita bagikan dengan 3 bulan agar kita mendapat jumlah produksinya setiap bulannya. Selanjutnya kita akan mentotal barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desember 2008 dengan menambahkan penjualan bulan Desember dengan persediaan akhir bulan yang sama, yaitu 4.000 ditambah dengan 2.000, berarti menjadi 6.000. Selanjutnya persediaan awal barang jadi bulan Desember diperoleh dengan mengurangkan total barang jadi yang diperlukan dengan jumlah produksi barang jadi pada bulan Desember. Berarti kita akan mengurangkan 6.000 dengan 4.000 tadi, berarti menjadi 2.000. Langkah selanjutnya mengisi kolom persediaan akhir barang jadi bulan November dengan nilai persediaan awal bulan Desember, yaitu 2.000 unit. Hal yang sama kita lakukan untuk mengisi kolom persediaan akhir di bulan Oktober. Setelah selesai kita mengisi kolom persediaan akhir bulan November dan Oktober, kolom-kolom yang masih kosong kita isi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Setelah itu, kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil akhir dari anggaran produksi seperti tabel yang ada ditampilkan ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan stabilisasi tingkat persediaan.
Berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya. Kebijakan stabilisasi persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Selanjutnya, kita akan membahas contoh penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Yang dimana contohnya ada PT Pancaran Sinar Mulia atau PSM menerapkan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2008. Berikut ini adalah data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi PT PSM selama bulan Oktober sampai Desember tahun 2008. Yang dimana di bulan Oktober ada penjualan sebanyak 8.000 unit dan bulan November sebanyak 12.000 unit dan bulan Desember sebanyak 10.000 unit. Persediaan akhirnya itu yaitu 7.200 unit dan persediaan awalnya itu 4.800 unit. Pertama kita akan membuat format anggaran produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2008. Selanjutnya kita akan memasukkan data penjualan per unit pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2008, lalu persediaan akhir barang jadi bulan Desember dan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Selanjutnya kita menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Pada contoh ini jumlah persediaan akhir barang jadi di bulan Desember lebih banyak 2.400 unit dibandingkan dengan persediaan awal barang jadi bulan Oktober, yaitu 7.200 dikurangi dengan 4.800. Pertambahan persediaan barang jadi sebanyak 2.400 unit terjadi secara merata selama 3 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Sehingga tambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit. Dapatnya 800 unit ini dari 2.400 unit tadi kita bagikan dengan 3 agar mendapat per bulannya. Setelah kita total, di sini kita akan mengetahui hasil akhir dari anggaran produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2008 dengan total akhirnya itu yaitu sebanyak 32.400 unit. Yang dimana pada bulan Oktober itu jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu sebanyak 8.800 unit dan pada bulan November jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu sebanyak 12.800 unit dan pada bulan Desember jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu sebanyak 10.800 unit. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran anggaran produksi ini yaitu kebijakan stabilisasi persediaan berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang dimana menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama selama setiap periode. Sebaliknya, kebijakan stabilisasi persediaan dapat diterapkan oleh perusahaan yang tidak ingin tingkat persediaan berubah secara berlebihan selama periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan ini juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan tingkat persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi semuanya.